Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piran Bae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Dahulu kala, di sebuah kota besar, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Dia adalah pewaris tunggal dari sebuah perusahaan multinasional yang besar dan kaya. Namun, kehidupan yang penuh dengan kemewahan tidak pernah benar-benar membuat Raffi merasa bahagia. Ia selalu merasa bahwa orang-orang di sekitarnya hanya peduli pada kekayaannya, bukan pada dirinya sebagai individu. Suatu hari, Raffi memutuskan untuk menguji bagaimana rasanya hidup seperti orang biasa. Ia merancang rencana untuk menyamar menjadi karyawan rendahan di perusahaannya sendiri. Dengan bantuan beberapa teman dekat yang dipercaya, Raffi mengubah penampilannya dan mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di salah satu cabang perusahaan itu. Tidak ada yang mengenalinya sebagai pewaris perusahaan, kecuali beberapa eksekutif yang sangat dekat dengannya. Di tempat kerja barunya, Raffi seringkali direndahkan oleh rekan-rekan kerjanya. Mereka memandang rendah dia karena posisinya yang dianggap tidak penting dan tidak berkelas. Raffi seringkali mendengar ejekan tentang bagaimana ia hanya bisa bermimpi untuk bisa mencapai kesuksesan, atau bahkan mendekati seseorang dari kalangan atas. Salah satu rekan kerja yang paling sering mengejeknya adalah Randy, seorang pegawai dengan ambisi besar yang selalu ingin naik pangkat. Randy tahu betul bahwa karyawan seperti Raffi tidak mungkin bisa bersaing dengannya. Randy juga tertarik pada seorang wanita kaya bernama Linda, yang juga bekerja di perusahaan itu sebagai manajer. Linda adalah putri dari salah satu pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. Raffi, meski direndahkan oleh Randy dan rekan-rekan lainnya, tidak pernah mengeluh. Dia tetap menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan ketika dia tahu bahwa orang-orang di sekitarnya memandangnya rendah. Lambat laun, Raffi mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kekaguman terhadap Linda. Dia jatuh cinta pada kepribadian Linda yang baik hati, meskipun Linda tidak pernah benar-benar memperhatikan dirinya. Linda, yang berasal dari keluarga kaya, terbiasa dengan pria-pria yang mencoba menarik perhatiannya dengan kekayaan dan status sosial mereka. Namun, ia juga dikenal sebagai wanita yang cerdas dan tidak mudah terkesan dengan hal-hal materialistis. Linda lebih menghargai orang-orang yang bekerja keras dan jujur. Raffi, yang menyadari bahwa dirinya tidak bisa bersaing dengan kekayaan dan status sosial, tetap memberanikan diri untuk mendekati Linda. Dia berusaha menunjukkan perhatian dan ketulusannya dalam cara-cara sederhana. Setiap hari, Raffi memastikan bahwa meja kerja Linda selalu bersih, atau sesekali memberinya bunga kecil yang ia petik dari taman perusahaan. Namun, usaha Raffi tidak pernah benar-benar diakui oleh Linda. Bagi Linda, Raffi hanyalah karyawan rendahan yang mencoba menarik perhatiannya dengan cara-cara yang terlalu sederhana. Selain itu, Linda juga mulai tertarik pada Randy, yang selalu tampil dengan percaya diri dan menunjukkan ambisinya yang besar. Suatu hari, Randy mengajak Linda untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Linda merasa senang karena akhirnya ada seseorang dari kalangan yang sama dengannya yang menunjukkan ketertarikan. Raffi, yang mendengar tentang undangan makan malam itu, merasa sangat sedih dan terpuruk. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwa dalam penyamarannya, dia tidak mungkin bisa menyaingi Randy yang kaya dan ambisius. Saat makan malam itu, Randy mencoba membujuk Linda untuk menjalin hubungan dengannya. Dia berbicara tentang bagaimana mereka bisa menjadi pasangan yang sempurna, mengingat status sosial mereka yang sama. Namun, meskipun Linda menikmati perbincangan itu, ada sesuatu yang terasa kurang. Ia merasa bahwa Randy terlalu memaksakan ambisinya, dan dia tidak merasakan ketulusan yang ia cari dalam diri seorang pria. Sementara itu, Raffi memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai petugas kebersihan dan mengungkapkan identitas aslinya kepada Linda. Ia tidak ingin terus-menerus hidup dalam kebohongan dan menyadari bahwa sudah saatnya dia jujur tentang siapa dirinya sebenarnya. Dia juga tahu bahwa jika Linda benar-benar mencintainya, maka Linda akan menerima dia apa adanya. Keesokan harinya, Raffi mengumpulkan seluruh karyawan di kantor tersebut, termasuk Linda dan Randy. Di depan semua orang, Raffi membuka penyamarannya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah pemilik perusahaan tersebut. Semua orang terkejut, terutama Randy yang selama ini merasa dirinya adalah pesaing Raffi. Linda,
yang selama ini tidak pernah memperhatikan Raffi secara serius, merasa sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa pria yang selama ini bekerja sebagai petugas kebersihan ternyata adalah pewaris tunggal perusahaan tersebut. Lebih dari itu, ia merasa sangat bersalah karena telah mengabaikan ketulusan Raffi dan lebih memilih untuk terkesan dengan ambisi Randy yang dangkal. Raffi mendekati Linda dan mengungkapkan perasaannya yang sesungguhnya. Ia mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada Linda bukan karena status sosialnya, melainkan karena kebaikan dan kecerdasannya. Dia juga mengungkapkan bahwa semua perhatian yang ia berikan selama ini adalah murni karena cintanya yang tulus, bukan karena ambisinya sebagai pewaris perusahaan. Linda, yang merasa malu dan bersalah, tidak tahu harus berkata apa. Ia menyadari bahwa ia telah salah menilai Raffi, dan bahwa pria yang selama ini ia abaikan sebenarnya adalah seseorang yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Namun, ia juga tahu bahwa perasaannya kepada Raffi tidak bisa berubah begitu saja. Dengan hati yang berat, Linda meminta maaf kepada Raffi. Ia mengakui bahwa ia telah keliru menilainya dan menolak cintanya. Linda mengatakan bahwa meskipun ia sangat menghargai ketulusan Raffi, ia tidak bisa memaksakan perasaannya sendiri yang belum tumbuh. Raffi, meskipun merasa kecewa, menerima keputusan Linda dengan lapang dada. Ia tahu bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Setelah kejadian itu, Linda merasa sangat menyesal. Ia merasa bahwa ia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mencintai seseorang yang benar-benar tulus. Setiap kali ia melihat Raffi di kantor, ia merasa perih di hatinya karena telah menolak seseorang yang begitu berharga. Sementara itu, Raffi memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa penyesalan. Meskipun cintanya ditolak, ia merasa lega karena akhirnya bisa jujur pada dirinya sendiri dan pada Linda. Waktu berlalu, dan Randy yang merasa malu karena ambisinya yang gagal, memutuskan untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa bersaing dengan Raffi, baik dalam cinta maupun dalam bisnis. Linda, di sisi lain, terus bekerja di perusahaan tersebut, tetapi perasaannya terhadap Raffi tidak pernah hilang. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dari status atau kekayaan, tetapi dari ketulusan dan kejujuran. Pada akhirnya, Linda harus hidup dengan penyesalan karena telah menolak cinta yang tulus dari Raffi. Ia tahu bahwa kesempatan itu mungkin tidak akan pernah datang lagi, dan ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah membuat keputusan yang salah. Sedangkan Raffi, meskipun hatinya terluka, terus menjalani hidupnya dengan kebijaksanaan yang lebih dalam, menyadari bahwa cinta sejati adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, tetapi harus datang dengan sendirinya. Setelah penolakan yang mengecewakan itu, Raffi mencoba menjalani kehidupannya dengan lebih fokus pada perusahaan dan pekerjaan. Dia memutuskan untuk memperluas bisnis ke berbagai sektor, berharap kesibukan itu bisa mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang ia rasakan setelah ditolak oleh Linda. Dia tetap profesional dan bersikap baik kepada Linda, meskipun setiap pertemuan di kantor mengingatkan dirinya akan perasaan yang dulu pernah ia ungkapkan. Linda, meskipun merasa bersalah, mencoba menjaga hubungan kerja yang baik dengan Raffi. Ia menyadari bahwa Raffi adalah pemimpin yang bijaksana dan adil, dan ia mulai lebih menghormati pria itu. Namun, perasaan penyesalan terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat Raffi di kantor, ia ingat akan ketulusan dan cinta yang pernah ditawarkan kepadanya. Perasaan bersalahnya semakin dalam saat ia melihat Raffi berinteraksi dengan karyawan lain, menunjukkan bahwa meskipun ia adalah pemilik perusahaan, ia tetap rendah hati dan peduli pada orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, kehidupan Raffi terus berkembang. Berkat kepemimpinannya yang bijak, perusahaan tumbuh pesat dan meraih banyak kesuksesan. Namun, di balik semua kesuksesan itu, Raffi tetap merasa ada kekosongan dalam hatinya. Ia tidak lagi mengejar cinta, tetapi rasa hampa itu selalu hadir, mengingatkannya pada cinta yang tak pernah terwujud. Suatu hari, saat Linda sedang bekerja di kantornya, dia menerima kabar mengejutkan bahwa ayahnya, pemegang saham besar di perusahaan itu, meninggal dunia. Kabar ini mengguncang Linda, dan dia merasakan kesedihan yang mendalam. Raffi, yang mendengar berita itu, segera memberikan dukungannya. Meskipun pernah ditolak, dia tetap peduli pada Linda dan ingin membantunya melewati masa sulit ini. Raffi mengurus semua detail pemakaman dan memberikan dukungan finansial serta emosional kepada Linda dan keluarganya. Dia berusaha berada di samping Linda dalam setiap langkah,
meskipun hanya sebagai teman dan kolega. Linda sangat terharu dengan kebaikan Raffi, dan dalam momen-momen kesedihan itu, ia mulai melihat Raffi dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyadari bahwa di balik segala penyesalan dan rasa bersalah, Raffi adalah pria yang luar biasa, seseorang yang benar-benar peduli dan tulus dalam semua tindakannya. Setelah beberapa bulan berlalu, Linda merasa bahwa perasaannya terhadap Raffi mulai berubah. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa hormat dan kekaguman. Setiap kali mereka berbicara, Linda merasakan kehangatan dan kenyamanan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia juga menyadari bahwa setelah penolakannya yang dulu, sulit baginya untuk membuka kembali pintu hati Raffi. Suatu sore, Linda memberanikan diri untuk berbicara dengan Raffi secara pribadi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kantor. Dengan hati-hati, Linda mulai mengungkapkan perasaannya. Ia meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu dan mengakui bahwa ia mulai memahami betapa tulusnya cinta Raffi. Linda mengatakan bahwa perasaannya terhadap Raffi telah berubah, dan ia berharap bahwa mereka bisa mencoba memulai kembali, kali ini dengan kejujuran dan saling pengertian. Namun, meskipun hati Raffi masih menyimpan perasaan untuk Linda, ia tidak bisa begitu saja melupakan rasa sakit yang ia alami. Raffi menjelaskan bahwa meskipun ia menghargai keberanian Linda untuk jujur, luka di hatinya masih belum sembuh sepenuhnya. Dia tidak ingin memulai hubungan dengan beban masa lalu yang belum selesai. Linda mengerti, tetapi ia juga merasa sedih. Ia tahu bahwa ia mungkin telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk bersama dengan Raffi, seseorang yang benar-benar ia kagumi dan cintai sekarang. Meskipun demikian, Linda tetap berharap bahwa suatu hari nanti, ketika luka di hati Raffi telah sembuh, mereka bisa menemukan jalan untuk bersama. Setelah pertemuan itu, hubungan antara Raffi dan Linda kembali menjadi hubungan profesional yang hangat namun berjarak. Waktu berlalu, dan meskipun mereka tetap bertemu dan bekerja sama di perusahaan, baik Raffi maupun Linda memilih untuk fokus pada pekerjaan mereka, meskipun ada perasaan yang masih tersisa di antara mereka. Pada akhirnya, Raffi dan Linda menjalani hidup mereka masing-masing dengan rasa saling menghormati dan mengagumi satu sama lain dari kejauhan. Linda harus menerima kenyataan bahwa kesalahannya di masa lalu telah menghalangi mereka untuk bersama. Sedangkan Raffi, meskipun masih menyimpan perasaan untuk Linda, menyadari bahwa mungkin ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak bisa dipaksakan, termasuk cinta. Cerita mereka berakhir bukan dengan kebahagiaan yang sempurna, tetapi dengan pemahaman yang lebih dalam tentang arti cinta dan pengorbanan. Terkadang, cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang melepaskan, dan menerima kenyataan bahwa beberapa hal, meskipun penuh penyesalan, tidak selalu bisa diubah.